Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Yang sakit segera mendapatkan kesembuhan, untuk yang menderita atau mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Ya, kembali bersama aku di general reading. Ya, pembacaan atau prediksi secara general, karena ini adalah hanya dicari secara acak, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat aku semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kamu harus dengarkan ini karena secepatnya akan terjadi padamu. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat ya. Ambil manfaatnya, yang tidak bermanfaat buang aja ya. Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap fokus pada sang pencipta, karena hanya sang pencipta yang menjawab dengan tepat dan benar ya. Dan ini adalah clue saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, karena subscribe semua sangat berguna atau berharga bagi aku. Dan tanpa kalian Gondes bukan siapa-siapa di sini. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, Gondes menggunakan kartu tarot sebagai media prediksi. Ambil yang manfaat, yang tidak manfaat buang aja. Bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Kamu harus dengarkan ini karena secepatnya akan terjadi padamu. Fokus. Sebuah perjuangan, sebuah usaha yang sudah kamu lakukan, usaha yang selama ini kamu lakukan. Ini tentang apa? Tentang asmara ya. Oke. Kalau kalian ingin melihat tentang zodiak, tentang karir, tentang cinta, tapi dengan menggunakan pedoman star sign ya, atau zodiak, silakan buka di channel Gondes Bunda Tarot ya. Oke. Tentang usaha kamu, tentang perjuangan kamu ya, tentang sesuatu yang ingin kamu gapai ya, karena kamu berjuang di sini untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tentang perasaan cinta kamu, tentang perjuangan ya. Tentang sebuah kekuatan alam semesta yang sudah menyertai usaha kamu, dimana kamu mempunyai gebetan, atau memang kamu lagi sedang mempertahankan sebuah hubungan, atau lagi menjalani sebuah hubungan ya, dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik di dalam hubungan ini. Di sini terlihat alam semesta menyertai kamu, menyertai usaha kamu atau perjuangan kamu ya. Di sini ada yang disebut dengan tanggung jawab ya, beban ya. Mungkin di hubungan kamu memang ada beban, ada permasalahan, dimana beban itu bisa ya, bisa berbentuk perjuangan ya. Di sini terlihat perjuangan karena kamu mencintai seseorang ya, dan seseorang itu sepertinya nggak effort banget sama kamu ya. Di sini terlihat sekali bahwa ini adalah tanggung jawab terhadap perasaan kamu ya, yang terkadang kamu dalam hubungan ini ngerasa putus asa, udah lelah, nyari hubungan tuh udah lelah, karena kamu ngerasa berjuang sendiri, karena kamu ngerasa dia nggak melakukan apa-apa buat kamu ya. Segala sesuatu kamu sendiri yang berjuang, nge-WA duluan,
ya, ngubungin duluan, seperti orang yang enggak butuh sananya tuh. Dia itu seperti orang yang benar-benar nggak peduli ya, tidak seperti awal mula dulu ya. Kamu notabene seorang, ini kita bicara tentang kamu karena ini adalah kamu harus dengarkan ini ya. Kamu berjuang untuk sebuah hubungan, kamu sudah kadang rasa lelah, ngerasa berat karena kamu sendiri juga punya tanggung jawab. Tapi kamu di sini terlihatnya memang sosok yang mandiri ya, sosok yang penuh dengan kemandirian ya. Status kamu bisa ada yang janda di sini, ada juga yang janda. Ini bisa terbolak-balik, jadi bisa dia yang ada di energi ini, dia single parent, intinya single parent gitu ya. Ada yang menunggu sesuatu tapi belum terlihat, terlihat karena hubungan ini stuck ya. Kamu berjuang sendiri, sepertinya seperti itu ya, berjuang sendiri ya. Kamu sudah merasa lelah, merasa capek, tetapi kamu mencintai. Ada harapan di dalam hati kamu untuk bisa menjadi lebih baik. Dan ini yang akan terjadi adalah sebuah kekecewaan cinta. Sebuah kekecewaan cinta karena di sini terlihatnya ya, kamu bertepuk sebelah tangan, kamu berjuang sendiri, berusaha sendiri ya. Dulu yang manis di sana, yang seolah-olah memberikan lampu hijau bahwa dia juga mencintai kamu, itu ternyata tidak. Itu hanya sebatas kata-kata saja. Dan saat ini sedang terjadi, kamu nge-WA duluan, kalau nggak di WA nggak balas. Terkadang nge-WA dia balasnya lama, kadang nggak dibalas sama sekali ya. Sering salah paham, kalau di WA itu sering salah paham, saling salah penerimaan, yang ada berantem ya kan, seperti itu. Dan ini berlangsung lama. Buat kamu yang ada di ranah ini adalah general reading. Kalau kamu resonate, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau tidak resonate, ambil yang bermanfaat ya. Kamu dengan sabar, dengan penuh kesabaran, dengan penuh sabar. Kamu dibilangnya nggak sabar sama dia, itu nggak sabar. Orang kok nggak sabaran, nge-WA belum dibalas, kamu masih tetap sabar, masih sayang, masih cinta. Walaupun kamu di sini terlihatnya sangat lelah sekali dan putus asa ya, putus asa sekali di sini ya. Jadi kamu harus dengarkan ini. Semoga bermanfaat ini buat kamu ya. Kamu selalu memanfaatkan atau menggunakan peluang karena kamu punya sebuah ketulusan cinta. Di sini kamu sangat tulus sekali terhadap seseorang yang kamu perjuangkan ini. Tetapi kamu nggak pernah mendapatkan seperti yang kamu mau ya. Gantian gitulah, nge-WA gitu. Kalau nggak kamu yang tanya kabar, dia nggak ngabarin. Sekalinya ngabarin ada keperluan tentang keuangan atau tentang finansial ya, pasti ada butuhnya. Setiap butuh itu baru menghubungi, belum pernah menyapa kamu atau seperti malas gitu ya. Jadi kayak kamu itu berjuang sendiri. Dan memang terlihat di sini kamu berjuang sendiri. Kamu sering mengalami kekecewaan, mengalami sebuah keletihan, dan kamu bersedih, itu pasti. Kadang-kadang kamu ngerasa patah hati, kayak mau dilanjut atau tidak hubungan ini, tapi kamu udah terlanjur cinta ya kan. Dan kamu selalu memenuhi kebutuhan dia. Kalau dia membutuhkan misalkan finansial atau uang, kamu nggak segan-segan kamu membantu dia. Tetapi dia seperti nggak ada kata terima kasih atau apapun gitu ya. Terima kasihnya sebentar aja, tapi kamu berusaha
Mudah-mudahan dengan cara kamu membantu dia itu responnya dia juga menjadi lebih baik, suka membalas chat kamu atau dia lebih perhatian juga sama kamu. Tapi itu nggak pernah dia lakukan, dan setiap bertengkar seperti seolah-olah kamu yang bersalah. Jadi kayak memojokkan kamu seperti itu. Tetapi sepertinya dia kayak orang yang terzolimin, padahal kamu sebetulnya yang ada di pihak kesulitan, ya, itu. Kita akan lihat sebentar lagi akan terjadi buat kamu. Dia sepertinya tuh nggak ada effort buat kamu, nggak memberikan imbang atau nggak mengimbangi perasaan kamu, ya, terlihatnya seperti itu, ya. Dia lebih ke otoritas, ya. Nama kamu merasa bucin ya sama dia, dia akan seperti lebih ke apa ya namanya tuh, bangga atau merasa aku dan kamu tak bisa hidup tanpa aku. Jadi disinilah kayak seperti memanfaatkan perasaan kamu, ya, seperti itu. Dan memang terlihat dia memang nggak ada cinta sama sekali buat kamu. Jadi kamu kayak berjuang sendiri dan sampai kelelahan seperti ini. Dan bahkan kamu mengalami kekecewaan pun kamu tetap berjuang, ya. Dan ini kekecewaan ini sudah lama kamu jalanin, ya. Dan kamu tuh bersedih, kayak udah patah hati, kayak udah harus bagaimana gitu. Kamu nggak bisa melawan perasaan kamu sendiri, ya kan, ya. Kamu terkadang galau sendiri, menangis sendiri, ya. Berjuang sendiri. Kamu harus dengarkan ini, karena secepatnya akan terjadi padamu, ya. Ini adalah ketulusan cinta kamu. Ada ketulusan di dalam hatimu mencintai seseorang itu, tetapi yang kamu dapatkan adalah kelelahan. Kamu berjuang tanpa ada perjuangan dari dia, dari seseorang itu, ya. Kamu sudah letih, kamu sudah kecewa, kamu patah hati, bahkan kamu nggak segan menangis, ya. Di sini terlihatnya seperti itu, ya. Kamu mempunyai kisah masa lalu yang membuat kamu tuh tidak bisa move on. Kamu sepertinya sering disakiti juga oleh orang masa lalu, ya. Dan ini sepertinya kalau kamu melihat orang yang berbeda dengan orang masa lalu, dimana saat ini kamu merasa kok ada orang yang berbeda seperti orang masa lalu, sepertinya serius, tapi kamu nggak mengerti bahwa di sini terlihat nggak ada cinta sama sekali, ya. Nggak ada cinta sama sekali, hanya sebatas apa ya, manis di bibir aja, seperti itu, ya. Ya, setiap terhubung yang terjadi pertengkaran, salah paham, setiap terhubung gitu, bales, kamu mempertanyakan sesuatu yang memang butuh jawaban, kenapa kok nggak balas, jawabannya pasti menjadi sebuah pertengkaran, menjadikan sebuah pertengkaran. Itu sebetulnya kamu rasakan, dan mungkin kamu sudah merasakan ini agak lama. Ada yang udah lama, ya, ada yang sampai 3 tahun di sini, ada yang baru 6 bulan juga, ada yang udah 5 tahun, ya, seperti itu, ya. Kita akan lihat penegasannya seharusnya bagaimana. Kamu harus dengar ini karena semua akan terjadi, ya. Gimana sebenarnya perasaan dia? Ini adalah awal tindakan. Kalau kamu ada di ranah ini, ya, coba pertimbangkan kembali.
ya. Perjuangan kamu nggak pernah dihargain. Ini adalah kamu, ketulusan kamu. Dia pernah bilang cinta sama aku, Des, dan itu menjadi sesuatu hal yang indah buat aku, karena aku mempunyai orang masa lalu yang nggak pernah seindah dia omong kata-katanya, sebagus dia kata-katanya, ya. Tulusnya seorang kamu ini bisa terbolak-balik lawan jenisnya, ya. Ini penuh harapan, kamu berharap dalam hubungan ini menjadi lebih baik, dan memang kamu mencintai dia sih. Jadi kamu berharap supaya hubungan ini menjadi lebih baik. Jadi kamu kadang-kadang karena sayangnya kamu tuh kadang-kadang gak mempedulikan dengan bantuan yang kamu berikan berbentuk uang atau apapun itu, karena itu bentuk dari kasih sayang kamu, ya, kasih sayang kamu untuk seseorang ini. Tapi yang kamu dapatkan kecewa, yang kamu dapatkan adalah patah hati karena dia nggak ada respon seperti yang kamu inginkan. Dan hubungan ini hanya stuck di tempat, nggak ada pergeseran apapun. Dan Gundes melihat di situ nggak ada cinta sama sekali untuk kamu. Yang ada cuma ketulusan dari kamu. Kamu ada sebagian yang memang sudah berdiling dengan pasangan orang lain. Endingnya itu kamu mengetahui bahwa dia tidak menyukai kamu atau tidak mencintai kamu seperti yang dia ucapkan di awal pertama. Dia hanya sebatas ingin mendekati kamu, memanfaatkan perasaan kamu. Tetapi kamu dengan kasih sayang yang tulus itu, kamu tak sayang menggelontorkan apa yang seharusnya memang belum kamu berikan ke siapapun. Ya, dia minta uang, kamu kasih uang. Dia mengeluh kesulitan, kamu bantu, ya kan? Bahkan tanpa diminta pun sebagai bentuk kasih sayang kamu berikan. Stop ya di sini. Dia sudah ada yang lain, atau dia maksudnya kamu berdiling dengan orang yang sudah punya rumah tangga, tapi bilangnya dia masih lajang, Lundes. Dia bilangnya masih single parent itu juga bisa punya rasa kasih sayang terhadap anaknya kalau dia punya anak. Jadi itu pun masuk dalam sebuah rumah tangga. Intinya orang ini pernah berumah tangga, atau kamu berdiling dengan orang yang sudah berumah tangga atau notabene gagal, dan dia mempunyai tanggung jawab untuk seorang anak atau dua orang anak atau untuk anak-anaknya. Dan kamu juga ada yang sebagian berdiling dengan orang yang memang masih punya pasangan, seperti itu, ya. Dia di sini pernah merasakan sebuah luka berat sekali, patah hati, ya, juga kecewa cinta. Jadi di sini saat mengatakan ke kamu itu sebetulnya dia ada keraguan, dan dia tidak ingin memberikan perasaan ini ke kamu. Jadi seperti di saat kamu juga mengalami sebuah hal yang sama dan bertemu dengan kamu, ya, mungkin punya latar belakang hampir sama, ya, pernah kecewa, ya. Dan di sini saat ini juga orang ini mengecewakan kamu, orang ini membuat kamu patah hati dan lelah, karena kata-kata rasa sayang itu kamu mungkin, ya, nggak heran dia manggil kamu beb, manggil kamu sayang, ya kan. Sebetulnya itu hanya modus saja. Dia tidak ada cinta sama sekali, karena dia mempunyai masa lalu dan dia belum bisa move on, yaitu sebentuk trauma, dimana dia ngerasa pernah dikecewakan oleh masa lalu dan patah hati, dan itu merasa dia itu bukan nggak bisa move on dari orang masa lalunya, tapi terhadap peristiwa itu, ya. Kalau dia single parent, tetapi kalaupun dia lajang, tetapi kalau kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, inilah sebenarnya. Kalau dia mengeluh nggak ada uang, nggak ada apapun, sebetulnya itu untuk kehidupannya, karena dia mempunyai beban tanggung jawab yang besar sekali dan berat, ya. Oke, sahabat, ya, semoga ini bisa menjadi manfaat buat kalian, ya. Di sini ada energi Cancer, ada energi Aquarius, ada energi Taurus, ada energi Scorpio,
ya, juga ada energi Libra ya, juga di sini ada energi Virgo juga ya, kuat sekali di sini ya, dan ada energi Aries. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Artinya kamu di sini diisyaratkan udah berusaha untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini ya, untuk berusaha untuk lebih mengerti bahwa kamu di posisi apa ya. Di sini terlihatnya kamu berjuang sendiri, tidak ada cinta untuk kamu, dan kamu untuk belajar mengerti, menoleh atau bangun dari mimpi ya. Bangunlah dari mimpi bahwa kamu bukan orang pilihannya ya, dan kamu berdiri dengan orang. Mungkin kamu kemarin nggak tahu kalau dia punya pasangan, atau kamu nggak tahu yang sesungguhnya ya, bahwa ya cuman mengeluarkan kata-kata. Disitulah kamu tertembak karena kamu pas kebetulan kosong ya, masuklah dia ya, untuk bisa menjadikan kamu itu sebagai orang yang apa ya, bukan mempermainkan ya sebetulnya, karena kamu sendiri jatuh cinta ya, jadi PHP-in, nah lebih condong ke itu ya. Ini adalah yang dia lakukan ke kamu, PHP-in. Cepat pertimbangkan ya, tetap melangkah lebih baik, bahwa ini bukan orang yang baik untuk kamu. Semua orang baik, tetapi tujuannya tidak baik untuk kamu. Jadi lebih baik kamu untuk mempertimbangkan kembali perasaan kamu itu, dan bangun ya, bangun, lebih memahami hubungan ini lebih jauh, lebih mengerti bahwa arah daripada tujuan hubungan ini. Kamu setelah menonton video ini mengerti kalau kamu ada di ranah ini ya. Oke sahabat Gondes, Gondes akan menebar pesan untuk kamu. Sekarang Gondes akan coba sapel ya, mengambil pesan untuk kamu yang ada di ranah ini. Kalau yang enggak ada di ranah ini, ambil manfaatnya ya. Kita akan ambil 5. Tolong kirimkan energi, fokuskan energi untuk aku agar aku bisa mengambil pesan untuk kamu. Dua, tiga, 4, 5. Oke, Gondes akan buka satu persatu pesan untuk kamu ya, yang menonton video ini. Kamu harus dengarkan ini karena sepanjang akan terjadi padamu. Jujur ya, dalam sebuah hubungan jujur itu diperlukan, tapi dia tidak jujur sama kamu ya. Ini bisa terbolak-balik ya, bisa ini energi kamu ya, kamu yang nggak jujur atau dia yang sudah berjuang, kamu yang nggak berjuang gitu. Jadi letakkan energi kamu rendah diri ya, jadilah orang yang rendah diri ya, bukan rendah diri, jangan rendah diri ya. Jadi orang itu jangan rendah diri, merasa nggak pede gitu ya, ini maksudnya. Tetap bahwa kamu harus tetap menjadi diri kamu, bukan rendah diri, tetapi harus rendah hati. Jadi manusia itu harus rendah hati, bukan rendah diri, karena rendah diri itu sebentuk pesimis ya, nggak usah pesimis ya. Nah masih ada sesuatu yang perlu kamu tuju, yaitu di depan sana masih banyak yang menunggu. Awan biru, cinta ya. Ada cinta di hati kamu ya, tetapi tanpa ada effort dari dia ya, kayak bertepuk sebelah tangan, berjuang untuk sesuatu yang kosong ya, seperti itu. Dan ada menerima apa adanya pasangan ya, kamu sudah menerima dia ya,
mungkin dia dari latar belakang yang bagaimanapun, kamu sudah tidak memandang, tapi yang kamu berikan adalah perasaan ketulusan. Tetapi ternyata di dalam ketulusan itu kamu belum sadar ya, mungkin setelah menonton video ini sadar bahwa kamu tidak ada di hatinya. Jadi kamu hanya berjuang sendiri ya, sedang dia tidak, dia datang ke kamu saat butuh saja. Dia lebih banyak menghubungi kamu di saat ada keperluan atau kebutuhan. Kalau butuh nge-WA, kalau nggak butuh ya nggak nge-WA. Giliran nge-WA sering terjadi salah paham ya, kayak malas-malasan jawab gitu. Kadang-kadang malah cuma di-read doang, dibaca doang, nggak dibalas. Itu sungguh sangat mengecewakan kamu ya, seandainya ini adalah ranah kamu. Jadi lebih baik kamu untuk belajar untuk move on, melangkah ke depan, karena di sini tidak ada kata jujur ya, tidak ada kata jujur. Dia hanya memakai topeng aja untuk keperluannya sendiri. Dan kamu tidak perlu rendah hati atau maaf, nggak harus perlu kamu rendah diri. Masih banyak di sana yang lebih baik. Mungkin bisa. Kamu harus percaya yang namanya hukum karma itu ada. Dia akan menerima apa yang dia perlakukan ke kamu, baik waktu dekat ataupun agak lama, atau melalui dengan kamu langsung, atau dia akan menerima melalui orang lain. Tapi yang pasti Allah Maha Kuasa. Saat ini kamu yang mengejar dia, kamu yang mencintai dia tanpa dia balas, dia sendiri nanti yang akan tergila-gila sama kamu, yang akan membuat dia merasa kehilangan kamu di saat kamu sudah nggak ada ya. Soulmate ya. Dia mungkin teman kamu dulu, atau mungkin kenal di mana, yang sepertinya awal-awal mengalami sebuah kecocokan, awal-awal mengalami sebuah chemistry. Tetapi semakin kesini setelah jauh, maksudnya bukan setelah jauh berbuat apapun itu, tapi perasaan kalian udah jauh, dia tidak memberikan respon apapun. Karena ternyata itu kemarin itu kayak coba-coba gitu ya, untung-untungan. Jadi dia hadir di kamu bukan, aku melihat tidak membawa cinta untuk kamu ya, tidak membawakan cinta untuk kamu, karena mungkin dia juga punya latar belakang sendiri. Seharusnya memang kalau sudah memulai itu seharusnya dia yang mengisi ya. Tapi kamu di sini lihatnya berjuang aja sendiri gitu loh. Dulu manis sekali awal-awal perkenalan, awal-awal masih PDKT gitu, tapi setelah itu endingnya seperti bete ini. Dan kalau kamu ada di ranah ini ya, kalau pesan Gones, pertimbangkan kembali hubungan ini. Hubungan ini termasuk toxic relationship. Kamu kan banyak menangis tapi tidak mendapatkan apapun ya, seperti itu ya. Lebih menjadi diri kamu sendiri ya, move on lah, belajar sulit nih mau move on, pelan-pelan. Move on itu pelan-pelan, nggak bisa orang begitu serta-merta meninggalkan begitu saja, nggak bisa. Pelan-pelan ya. Kalau kamu nggak belajar move on ya, ya nggak apa-apa sih, itu kan penderitaan, nanti kamu yang akan merasakan. Tapi untuk apa berjuang tanpa ada respon dari lawan gitu, ibaratnya gitu. Nah, namanya cinta itu saling mensupport, saling merespon, dan saling memberikan perhatian. Di sini terlihatnya kamu aja yang perhatian ya kan, seperti itu. Bangun dari mimpi ya, segera wujudkan keinginan kamu yang memang harus meninggalkan, tinggalkan. Dan kamu masih banyak yang menunggu di sana, dia yang banyak. Di sini ada yang disebut namanya the suns, sebuah harapan, cahaya kuning, kayak pencerahan. Kamu akan mendapatkan yang lebih baik, yang mengakhiri sebuah hubungan ya. Oke, tetap optimis ya, berjalan di rel kebenaran ya. Jangan lama-lama terlena, bangkit menjadi diri kamu sendiri ya, sebelum mengenal dia, menjadi lebih baik. Dan percayalah, hukum tebar tuai masih berlaku selama dunia ini masih berputar. Apa yang ditanam akan kita hasilnya nanti akan memetik juga. Cepat atau lambat, serahkan cinta kamu pada Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan kalian ya. Dan kalau memang kamu harus move on ya, itu yang terbaik. Kenapa harus dipertemukan, Des? Sebagai pembelajaran agar kamu lebih hati-hati ke depannya, dan menjadikan kamu wanita tangguh. Tentang sebuah percintaan itu kamu akan lebih mengerti bahwa seperti ini adalah modus, yang seperti ini adalah ketulusan ya. Dan di dalam hubungan cinta sendiri sebetulnya dibutuhkan ketulusan, saling dan saling. Dan aku nggak melihat di sini
saling-saling, tapi hanya satu orang yang berjuang. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Tapi suatu saat percayalah, Allah itu maha tahu, ya, maha baik. Ini banyak pembelajaran yang kamu dapatkan di sini untuk menjadi lebih baik ke depannya, walaupun sakit, ya. Oke, tetap optimis, berjalan di kebenaran, jangan pernah lupa berdoa, karena doa adalah dahsyat, ya, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih bisa menerima, dan bersyukurlah dalam segala keadaan, ya. Harus pergi gitu. Yang pasti masukan Gondes, pertimbangkan kembali hubungan kamu ini, ya. Dan ini akan terjadi, nanti kamu akan melihat perubahan menjadi lebih baik di kamu. Seandainya kamu benar-benar bisa mempertimbangkan dengan baik. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali untuk mengambil sebuah keputusan, ya, matang jadinya, ya. Kamu pantas berbahagia tanpa dia, kamu berhak bahagia tanpa dia. Oke. Kalau kamu ada di ranah ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, ini bisa energi dia, bisa energi kamu, tapi letakkan energi kamu. Dan kalau bisa tetap mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah marah, tetap berjalan menjadi orang baik, ya. Nah, orang baik memang terkadang dimanfaatkan seperti itu, ya. Jadi harus kamu yang benar-benar bisa mempertimbangkan kamu ada di posisi mana dan kamu dianggap sebagai apa. Oke. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.